Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Martawi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah alladhi syara'a lana nikah wa harrama alaina as-sifah. Nusalli wa nusallimu ala sayyidil alam wa syafi'il ummah sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbil bariyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil mukarramin al muhtaramin, ulama'inal hadirin ar-rasihin wal mubajjalin, nakhusu bidzikri ala muqaddimihim Raden Kiai Haji Karor Ashol yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, para masyayikh di desa Patengteng dan sekitarnya, lebih-lebih yang hadir, ibu-ibu nyai, asatid, ustadzat yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, saya cintai, para sepuh, tokoh masyarakat, lebih-lebih Bapak Kepala Desa beserta para stafnya yang saya hormati, Bapak Martawi sekeluarga beserta kedua mempelai yang sudah tidak ada di pelaminan, mungkin sudah di kamar semua, yang saya hormati. Oh, ini datang kebetulan berpakaian Nyi Roro Kidul. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, masyarakat Patengteng dan sekitarnya yang dirahmati Allah, termasuk semua kru yang hadir, mulai dari kru Hadrah Al-Banjari atau Al-Habsyi, kru sound system, kameramen, kru video syuting, singgasana pengantin, panggung penghormatan, dan kru ta'aruf garis miring tarop yang saya hormati, saya cintai, adik-adikku atau anak-anakku, santriwan santriwati yang saya hormati. Santri dari mana? Dari pesantren Sumur Nangkah niki yang saya cintai. Hadirin hadirat, para undangan dan semua masyarakat Patengteng yang dirahmati Allah, yang saya hormati, saya cintai. Langsung saja bersama-sama kita ikuti apa yang saya sampaikan. Monggo sareng-sareng matur dateng Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan panjang umur barokah, semoga tidak mati-mati. Mudah-mudahan jumbluan jumblowati dari santriwan santriwati cepat nikah besok.
Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah sambil niat berdoa kepada Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo diiringi dengan hadrah sambil pengantin ditata dengan rapi oleh yang menatanya. Wassallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dua kali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun basharun wa laysa kal bashari. Muhammadun akutun wa nasu kal hajari. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra. Ya Rabbi bil Mustafa al-maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana نبينا الآمرون فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نامي. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يا ربي بالمصطفى المقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. يا ربي بالمصطفى المقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, khususnya adik-adik santri yang malam ini mendominasi hadirin hadirat. Karena yang banyak mendengar adalah kaum santri ditemani oleh para bapak dan ibu di belakang, saya hanya akan menyampaikan satu saja pernyataan dari sekian banyak ulama-ulama salafus salihin. Allah itu maha kuasa, mencipta langit bumi dan seisinya hanya dengan kun. Segala macam bentuk sesuatu yang dicipta oleh Allah kebanyakan hanya dengan kun. Ini santri yang memahami gampang, Di dalam Al-Quran kun fayakun itu banyak sekali disebut Allah. Tapi saya hanya akan sampaikan 3 saja. Nanti dicari sendiri. Pertama, badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran
fa innama yaqulu lahu kun. Apal mon karo kun bayakun nedok. Itu santri-santri dicatat surat Al-Baqarah. Ayat berapa? Cari sendiri. Yang penting saya tunjukkan surat ayat berapa? Kedua. Inna masala Isa kamasali Adam khalaqahu min turabin summa yaqulu lahu kun. Ketiga, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Tiga. Pertama, Allah yang menata langit dan bumi dan seluruh isi langit dan bumi. Idza qada amran, kalau Allah menetapkan sesuatu yang dikehendaki hanya dengan berfirman kun fayakun. Bahasa santrinya, Allah itu maha segala-galanya. Apapun yang dikehendaki Allah cukup dengan kun. Dua, contoh yang paling unik, kejadian Nabi Isa tak ubahnya sama dengan Nabi dicipta oleh Allah dari tanah dan lalu Allah mengucapkan kun fayakun. Paham? Ketiga, perkaranya Allah, apapun yang ada ketika Allah berkehendak hanya dengan kun. Kenapa itu saya sampaikan? Karena pemahaman santri-santri pondok pesantren memang fokus ilmu tahu. Mungkin malam ini saya banyak bahasa Indonesia karena banyak santri. Artinya sepaling banyak kain toro panasan santri. Santri sumur nang santri yang pondok pesantrennya amat kuno. Pondok pesantren tua. Bisa jadi mulai zaman Mbah Khalil bin Abdul Latif Bangka, macannya nahwu, macannya grammar Arab. Mbah Khalil itu kalau memberikan hukum tidak banyak dari fikih anak-anakku, banyak mengambil dari ilmu nahwu. Kira-kira ada orang mau bikin jam'iyah atau kumpulan. Gimana kiai caranya bikin kumpulan yang baik? Mbah Khalil menjawabnya, ijma' wazin adilan an-nisbi ma'arifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Itu bahasa Mbah Khalil. Artinya saya tidak tahu. Nggih? Mbah Khalil menabi aparing hukum nyak benyaan kelaban ilmu nah. Nggih napunten? Nggih napunten? Pengantin bagaimana pengantin laki dan perempuan?
Wasil awib silha asal nihi wama. Nah, kira bukan? Itu bahasanya kiai-kiai di Petenteng. Min imsak bi ma'ruf au tasrikhin bi ihsan. Ternyata Mbak Khalil cukup wasil awib silha asal nihi wama. Artinya ada remah. Engkau tak tahu. Sepenting le ekabela. Yai, makan itu pakai sendok apa pakai tangan yang lebih baik? Kiai menjawab, wa fi ikhtiyarin la yaji al munfasil idza ta'atta ayyaji al muttasil. Nah, mun ki ibadah tanang tak usah sendok ji raja kene koros lempo teki pante padengaken nah strek sesen. Cai pon baholil nyamanan ngangkui tanang. Keng tanang menabi nero kanjeng Nabi telo geriki. Kalau Osman Yunus 10 geri. Santri 20 geriki. Ambil mon tak usah sendok, mon tepak tanang seraja ngompak sekalian oleh belung sendok. Mon sendok i lepas-pasan sendok aja ya. Paham? Udah saya kembali kepada kun fayakun. Allah itu mencipta langit dan bumi dan seisinya dan diciptakan makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama pesantren Pak Martawi dan Ibu kedua mempelai Mas siapa itu? Harun Wahyudi dan Siti Aisyah. Oh. Harun Raja Harun. Aisyah minjam istri Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ye? Udah dilihat pengantin, enggak usah lihat Usman Yunus. Manten saja dilihat, ye. Adik-adik yang pemuda-pemuda lihat pengantinnya. Perempuan lihat embuk-embuk, ya. Baik pengantin baru, setengah baru, yang sudah layu dan yang sangat layu atau yang sudah tidak laku, sudah lihat semua. Semangkin mantanah serah. Pak Martawi sareng Bu Martawi. Oh gantian. Kita sorak rame-rame. Moga-moga teti mantan anyar boleh Pak Tawi. Amin Allahumma. Salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Cuma kalau santri melihat pengantin, jangan hanya melihat, berdoa di hatinya. Yang perempuan lihat pengantin bilang, ya Allah, makai kula terus badana Aisyah ya Allah. Santri laki lihat Mas Wahyu atau Harun. Mas Harun lihat sambian pegang dada. Ya Allah. Mudah-mudahan jodohnya yang laki-laki besok mendapat jodoh solihah. Yang perempuan menjabat soleh. Benarnya mana tok soleh? Oh, ringa soleh. Ini kok air banyak sekali. 1, 2, 3, 4. Dari mana yenom kapi jangannya ngenengkor dia. Sallallahu Muhammad. Ibu-ibu yang bawa anak bilang, tuh kok lemari pada nejia ping. Lepas lebur nak ring 2. Sepo-sepo neku kuade genteng kadi nekah langsung engak de Allah. Subhanallah. Lambak mak badak tu ade pada nari ya kana. Cak mong lambak ku ade na cokop om paya nyor bi bung kana nyor. Tapi lambak make ku ade na bo cubo anak 12, 14, belu belas. Kok bisa? Dulu itu ndak ada gangguan, ndak ada gangguan ndak ada gangguan suasana. Orang dulu itu kalau siang nah mencapi kene esabe. Kalau malam mentama nancapi raja. Enggak ada lagi akhir oleh nobon. Semangkin cereng. Mari dari pengajian ki hapian.
Kadang HP-nya aja nyelah aja. Mbok HP-an dari dalam kamar. Si bapak HP-an dari ruang tamu. Engok cek iya no HP-an. Padahal mun tepak setak jujur ke pangeran. Si bapak ada di kana kamu sayang. Sedeleng. Kok tak lebur kok tak laki kok. Engkau diselebur ke kaki kak. Inna lillah wa inna ilaihi. Udah sekarang saya fokus. Ulama membagi klasifikasi makhluk yang dicipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Jawanya para ulama menika ningali saking kuasanipun Gusti Allah kang akarya jagat kang purbaing dumadi kang murba mesesa menika ambagi makhlukipun Gusti Allah ingkang dipun ciptaaken menika wonten 3 kelompok perkawis sedayanipun makhluk. Ngertos mboten? Boten lah kaya. Orang penting ada bu ulama kak dinto abagi kelompokan makhluk seecipta aki Allah dalam dunia kak dinto. Pon kula tak nyak banyak ceramah mungkin hanya 60 menit saja. Biasanya seraya sampai 120 menit. Sekarang tidak banyak-banyak. Insya Allah 60. Saya tadi naik persis jam 11 lebih 1 WIB waktu Indonesia bagian barat. Istiwa sebenarnya sudah setengah 12. Sekarang sudah hampir jam 12. Tahu jam 12 bu? Apa? Aja. Jam 12 itu artinya jam 12. Jam 12 itu waktunya jarum lanceng nompang iatasa jarum kene persis. Itu namanya jam 12. Paham? Nah, sekarang ini belum dapat apa-apa, saya sudah mendapat lebih kurang 31 menit. Apa kata ulama? Makhluk ciptaan Allah itu ada 3 bagian. Siapa yang berbicara? Mulutnya Usman Yunus cuma menyampaikan. Bahasa Maduranya colon Usman Yunus keng mede colon serene colon Usman yo dekik mulai sambil kiki bener tak ya colon Usman Yunus je. Yang punya pembicaraan semacam ini Imam Ahmad Muhammad Al-Fishni. Siapa beliau? Beliau ini pensyarah kitab Arba'in An-Nawawi. Apa katanya? Ada makhluk dicipta Allah lahum uqul, mereka diberi akal sehat, bisa berpikir, bisa mengikuti perintah, bisa mengimplementasikan sebagai hamba yang taat kepada Allah. Walaysa lahum, tapi mereka ini tidak punya keinginan apa-apa. Siapa mereka? Dijawab oleh santri yang sekarang hadir. Wal malakul ladzi bila abin la aklala. Yang keras laki perempuan, karena sama-sama santri, saya juga santri. Ayo baca wal malakul la aklala
Bapak Ibu sudah banyak lupa ini. Padahal dulu banyak Kalau orang Madura bilang lembek, Bapak Ibu pada apal kapi semakin pon lopah pekala wifi. Nah, kelompok pertama yang dicipta oleh Allah bisa berpikir tapi tidak punya keinginan apa-apa. Mereka adalah malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa jumlahnya malaikat? Kalau dalam Al-Quran dan hadis, malaikat itu terjumlah 10. Tafsilu asri minhum Jibrilu, mungkar nakirun wa raqibun wa kada. Itu menurut Quran, menurut hadis. Sejatinya tidak ada yang tahu jumlahnya malaikat kecuali Allah. Siapa yang bilang? Lagi-lagi culutnya Usman Yunus karo keng medebak. Sa'adebu Imamuna An-Nawawi. Siapa? Kata Imam Nawawi, la ya'lamu adadal malaikati illallah. Tidak ada yang tahu jumlahnya malaikat kecuali Allah Subhanahu. Cuma ada satu keterangan dari penulis kitab, namanya kitab Al-Azkiyah. Di situ disebutkan dengan filosofi orang-orang sufi, apabila suami istri tidur kumpul bersama, di mana? Di kamar. Untuk apa? Sejelas bene ajualan rojok. Ada apa? Di situ ada pertandingan tendangan penalti. Nah, kalau suami istri ini berkumpul dengan perkumpulan yang sah, lalu kata ulama orang ini mandi, sama-sama mandi, maka setiap tetesan air mandinya, Bu, Pak, setiap tetesan air mandinya, kata ulama ini, air yang menetes itu dijadikan malaikat oleh Allah Subhanahu. Bahasa Maduranya mon tepak sewas-was, berempecap-capan dia. Nawait sawar, nawait sawar, nawaitul ghusla sawar, nawaitul ghus sawar. Laki bini pada was-was, paling laki bini sekali kumpul oleh malaikat 2 juta. Makanya saya pesan kemana-mana Bapak Ibu yang sudah punya suami istri, lain dengan santriwan santriwati, ayo peistiqomah ngebai malai. Menreng peteng-teng bah abereng semalam. Abereng semalam. Tiap suami istri mandi semuanya, tetesan airnya jadi malaikat. Insya Allah semalam mereng peteng-teng bisa mencipta malaikat sampai 50 juta. Apa boleh mantana anyar? Oh, mantana anyar. Ya nyaman lagi anyar iki. Mantan anyar, lake dine anyar, kelampi sarong bau naki anyar. Begitu Ning Aisyah, ya? Mantan anyar paling lebur, beda kamar kilo kol sangak lelo endek temar. Itu mantan. Lek dirasa tiang Jawi mboten ngoten. Manten anyar lanang wadon anyar, klambi anyar bantal sarung anyar, manten anyar ambune se anyar, durung jam 09.00 ora gelem damar. Mone pamature lain.
manten anyar lake dine anyar sampir sarong kasur bental anyar mantan anyar bau naki anyar kilo kol sanga lematein temar anu apa ya temar ya Bu. Makanya kemarin di tempat haul di hall itu saya katakan cek bene mantan anyar tok make mantan setuah enggak sampean hadir dak pengajian bila kak sa Ustaz punten du malam napa kelopain gula bila ada yang hadir di hall Pujuk Ketra ada yang hadir di situ kan saya bilang cek melolo mantan anyar tok selebur mantan laju kodule lo selos makilah bapak umur 110 mbak bine umur 90 sanga lo selos kamu masih sayang aku ya lumayan mbak bine memajawab aku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hayatku. Mbak laki aja boleh wajahmu dulu berseri-seri senyummu dulu manis sekali tetapi kini jauh berbeda gigimu rontok ompong semua. Makanya Mas Harun Neng Aisyah cinta nanye enye cek bika-biaki malam ini Mas Harun menjadi Romeo Neng Aisyah menjadi Juliet. Katakan kepada Neng Aisyah Mas Harun, oh my wife I love you full my wife I'm in love. Neng Aisyah jawab love you to my husband. I love you for my husband. Engki soal lamun ki anyar nikah apa setak lebur. Oh budaya tas ketibi padahal bede gurun lah baba padahal. Kadang bu guru na bada pak guru na bada berhubung manten nikah keramat moljo nukluk tas. Engki rabudan. Molja tak molja mantan keramat tak keramat foto etata aki bi tokang foto mak gelem tokang foto nata aki ya jek kadonge sewa jek gelem ramo tak palteng deki palteng bi foto nah mungkin abudan tokang kuade nantenin Neng Aisyah padahal penter abedeen tibi bedeen molja ongku mantan nih. Mas Harun mana rumahnya? Beli ke? Iyalah. Telaga mana? Oh Telaga Modung. Oh Telaga Modung daerah utara ke? Oh beda boleh Telaga Pak. Telaga itu di Dajah. Orang Madura itu utara ndak mau. Di mana-mana orang Madura itu kalau bikin tulisan Dajah. Iya. Oh saya lihat Sendang Dajah. Arah pemetek kocak Sendang Utara. Engki Galis Dajah. Tanah Merah Dajah. Lekadung Dajah. Makanya make malam tore ngaji nikah di kaja-kaja. Ngaji di kaja-kaja. Apa itu bahasa Indonesia? Maduranya jekaje. Ya. Lebih-lebih adik santri harus istiqomah mutolaah. Ngantuk tak ngantuk harus mutolaah. Sampean masih ingat yang ngaji sudah ngaji taklim belum taklim ingat? Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali faman talabal ula syahiral layali. Dengan sekedar kepayahan orang bisa mulia. Kalau ingin mulia itu datang, maka yang namanya kemuliaan bisa datang dengan tidak tidur malam.
Cuma tak tidur malam cek ngerasain tetang. Tak tidur malam harus ada gunanya, baca kitab, sholat. Adik-adik santri, kalau memang ingin niru yang bagian perempuan, niru Robiatul Adawiyah. Saya sendiri sebagai penceramah ndak pernah mampu meniru. Kenapa? Karena sholatnya Robiatul Adawiyah sehari semalam ning Aisyah, Mas Harun. Ini Robiatul Adawiyah perempuan. Sholatnya sehari semalam itu tidak kurang dari alfa rokaatin, 1000 rokaat. Orang di boy. Santri laki-laki kalau ingin niru orang-orang hebat, Syekh Abdullah Sahal At-Tustari. Syekh Abdullah Sahal At-Tustari itu sholatnya ndak begitu banyak. Semalam kadang-kadang cuma 8 rokaat, lebihnya 11 rokaat. Cuma setiap 2 rokaat hatam Qur. Setiap 2 rokaat hatam Qur. Mudah-mudahan Mas Harun dengan Ning Aisyah nanti ngatamkan Quran dulu sebelum tidur bersama. Niru Sayyidina Ali. Mas Harun baca Quran, mulai dari pujar pengajian, Ning Aisyah baca Quran, sepuh kita hatam, tak dung tedung. Jadi kalau ingin niru Syekh Sahal At-Tustari, sampean tiru adik-adikku. Saya pernah walaupun sekali dalam 1 rakaat itu 2 juz pernah, 1 juz pernah. Jadi sampean nanti bismillah sebelum mutolaah kitab sholat 2 rakaat jam 3 atau jam 2. Allahu akbar. Wadallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب إنك على كل شيء إنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والمحصنات من النساء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 15 juz ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rakaat kedua waladdallin ya'tadiruna titik sampai qad sami'a qaulal ladzina qalu wa tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir amma yatasaaluna 'anil naba'il adzim alladzi hum bihi mukhtalifuna kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda qula'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Allahu Akbar. 2 rakaat hatam Qur. Nanti dicoba Ning Aisyah. Betul tepak lebur-lebur yang 2 aja ya. Ndak ada rasa bimbang itu, ndak ada. Malah kalau bisa yang namanya Mas Harun bisa mengelus-elus Ning Aisyah. Bila kamu di sisiku, kok hati rasa dermah. Sampai pura-pura Mas Harun saya pura-pura bila cintaku terbalas. Ning Aisyah langsung cintamu sudah terbalas bila sejak lama sekali. Gini bukan? Makanya adik-adik, mesti adik-adikku perempuan disenangi anak laki-laki. Laki-laki mesti disenangi anak perempuan. Cuma di dalam Islam itu tidak ada pacaran. Saya teliti tidak ada pacaran. Kejadian memang ada. Apa kejadiannya? Saling cinta, cuma bukan pacar.
Siapa? Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Siapa? Ibu Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Siapa? Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Cuma tidak pacaran. Makanya kalau ada laki-laki mencintai wanita, khususnya kaum santriwati, yang laki-laki ingin peluk cium, sampean angkat tangannya, tiru caranya Usman Yunus. Kalau sampean ditanyakan, I love you my darling, what you love me? Yang satu jawab, love you too my dar. Wah, dipeluk, mau dipeluk, angkat tangannya. Jangan pegang dulu, jangan cium dulu, karena baru saja kita apal ya? Atau niru punyaan ibu-ibu yang tua-tua. Kalau ada laki-laki mau sentuh peluk, langsung. Jangan kau cium dulu bibirku, abid kelule. Bila? Sabarlah, ada masanya nanti. Ya bila? Apabila kita sudah menjadi suami istri. Terus lesak sekuat. Neng Aisyah, perempuan itu kalau selalu menyenangkan suami, Neng Aisyah, itu perempuan yang dicintai oleh Allah. Gimana perempuan yang baik? Perempuan yang baik menurut kitab adalah perempuan yang mengerti burle suami. Suami lebur apa? Sebelum minta siapin. Sebelum minta ya. Contoh, suami ngimami di masjid karena memang jadi imam rawatib. Allahu akbar. Suaminya nyaman mau ngimamin. Kadang area hat ngangkui sudes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladdallin. Amin. Pulang, istrinya sudah nyiapi kopi, rokok, kucur, tetel, dan koreknya juga. Begitu suami pulang, Mas, kopi sudah siap, biar hangat. Kucur sudah siap, biar hangat. Saya maunya bukan kucur itu, sayang. Kucur yang mana? Yang satunya. Cakelora. Nasallallahu ala Muhammad. Takut kena tumpak pagi gelak dikit. Apapun kesenangan suami, siapkan. Suami senang sarapan pagi, serahkan, belikan sarapan. Gini abudan. Pokoknya istri yang senang menyenangkan suaminya, itulah yang didambakan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Apa kata Nabi? Di antara beliau mengatakan, wanita yang baik adalah wanita yang sanggup membuat kamu gembira dan tertawa. Artinya apa? Bukan manusia laki-laki pikirannya pusing disebabkan tuntutan seorang wanita. Sekarang bisa Neng Aisyah bahagia manten anyar, siapa setak lebur. Panggilannya saja manten anyar itu lain dengan yang lain. Ada yang bilang kakanda, sebaliknya suami bilang wahai adinda. Ada yang bilang mas, iya adik. Ada yang bilang sayang, iya sayang. Ada yang bilang lo lah S-nya jadi Y, yayang eko. Iya yayang. Itu kapan? Kitebaan mantan hitebaan mantan bareng anyar bakal roh. Ayo diteruskan. Khudusuhu wujuduhu ba'dal wadidduhu wal musammabil. Ya wes dia.
Lebur ning Aisyah Mas Harun sekarang ini ndak sama dengan Usman Yunus. Usman Yunus dulu waktu jadi pengantin baru ndak pernah kenal siapa istri saya dan dari mana orangnya. Kenapa? Karena saya ndak ikut nyari. Oh tahu lebih deh. Yang nyari siapa? Guru saya. Saya ndak pilih-pilih, alhamdulillah tepak bine. Iya. Saya tugas ke Bali, tugas ke Kalimantan, 2 tahun, 1 tahun, mau berangkat ke Sumatera, itu Kiai etikanin, Usman, kamu tak ambil mantu, kakek bingkok kemantuah. Saya bingung, kaget, hah? Kemantuah? Kenapa saya bingung? Kiai ndak punya keturunan. Kiai Bunyai itu ndak punya putra, ndak punya putri. Memang ndak punya keturunan. Saya bingung. Siapa sih Pak Uliang Kori? Akhirnya satu waktu hari Selasa malam Rebo saya dipanggil Ibu Nyai. Usman, dalam Bunyai. Rini ya. Ini loh, awak mau tak hadiah menteri omah tamu aja menteri blas. Kau usah ketip. Rini ya. Pancen ring Jawa, kula niki asli ring Jawa. Kula niki lahir wonten tanah Jawi, gesang ting wonten tanah Jawi, sekolah nggih wonten tanah Jawi, ngantos kula mondok dateng pondok niku wonten Jawi. Kok kebetulan sak menika kula dipun angsalaken Gusti Allah lewat guru kula kalian tiang medunten. Akhirnya kula tiap dinten cokot-cokotan kali lambene tiang medunten, akhirnya nggih saged medunten. Torot lah ngerti tak ngerti pancen kakek. Saya ini bisa bahasa Madura itu Ning Aisyah Mas Harun insya Allah masih kurang lebih 39 tahun. Sekarang saya sudah usianya 17 tahun. Dulu saya Eko Caacan bi tangkan cai pondu. Hei, siapa nama kamu? Saya Muhammad Usman. Depore acan kakek. Saya kira itu macan. Depore acan kakek. Neta dok potong nasa gading. Hebat macan nih kana. Tak tahu macan geng terasi. Ada. Acan. Allah. Di Bandung juga begitu. Saya turun dari penerbangan masuk ke Kampung Baru daerah Bandung Jalan Jamika, pengajian 3 hari dalam rangka Isra dan Mi'raj. Di sana lalu saya masuk ke toko besar. Pelayannya bukan cantik-cantik tapi cawanti. Memang pelayan diambil yang cantik-cantik, tokonya besar, dagangannya adalah barang Korea. Pelayan toko bilang, "Sahak namina Pak? Kumaha wartosna?" Kula bingung. Oh capre kana. Bapak tangkase pisan. Bingung kula dulu kase bengkok dia. Letak kira baju make bila. Aduh, teti kula todus boleh kocak kasep. Bapak tangkase pisan. Dari mana Bapak? Oh saya dari Jawa Timur. Surabaya. Bapak kasep pisan. Kula bingung. Jareng kula lagi pertama nih kah. Apa kasep ya? Duh, letak baju aber. Tanya ke tuan rumah, Pak, kasep itu apa Pak? Bahasa sini. Kasep itu ya semacam ganteng, tampan itu Pak Yai. Hah? Bingkonya ku kasep. Apa boleh ke toko dalam oleh nak kanan? Cok kela semangkin lain. Panda Pak ke Bandung kula langsung kumaha wartosna sadayana. Alhamdulillah abi sadayana pada demang baik. Dia sehat namanya. Mon ko beling ke saneka. Dopak beli, Pak Ustad, ini kel kijau hulu ni tengai. Pandopak itu bapu-bapu mami-mami nang dadi uyut mun dadi uyut. Di Dayak juga begitu. Saya mau berangkat ditanya oleh jamaah dari Dayak, nak kemai kita Ustad, ampos kanaun. Itu orang Dayak pakai jilbab seperti ini yang muslimah.
ngerabing dok kula kabi bi kula nyangku minta nikah bi kula ternyata kan ngiba butol minta meno mano papaan terkait bingkon aku nikahi saya nyangku dah ya nyangku kan ngocak sana kedek kula cintai aku karena Allah sayangi aku ternyata minta aing Pak Ustadz minta barokahnya foto tidukon gula pak sallallahu Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Neng Aisyah, Mas Harun, sekarang sambian saatnya diberi bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Ya terus aki kalau 12 relaan. Kembali kepada pembahasan. Bapak Ibu, malaikat-malaikat itu tidak pernah berkhianat kepada Allah. Mas Harun, Neng Aisyah, walaupun tidak 100% tirulah sifatnya karena malaikat itu menjadi urutan rukun iman. Iman 1 kepada 2 kepada kitabullah, 3 malaikat. Kenapa malaikat dijadikan rujukan sebagai rukun iman? Karena malaikat tidak pernah berkhianat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Malaikat selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu. Perlu ditiru. Oke. Sampean pernah dengar malaikat Mikail, malaikat Israel itu bagian apa? Malaikat Israel bagian apa di dalam tauhid? Bagian pencabut nyawa. Pernahkah Israel acalon kelebun? Pernahkah Israel tero acalon DPR? Mangkana ada orang amanto malai mumparing petenteng amanto malaikat saya amanto malaikat Israel tukang nyabutnya apa pak tepak bapak bimbok mertua tak apa jangan haram cekel gak ada. Makanya kembali lagi kepada dalilnya anak santri wal malakul ladzi bila abin la akla la syurba wala nauma lahum. Bahasa Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat selalu taat kepada Allah, tidak pernah berkhianat dan maksiat kepada Allah Subhanahu. Nah, yang kedua makhluk Allah, katanya malaikat, katanya para ulama, lahum syahawat walaysa lahum ukul. Ada makhluk yang dicipta karokeng andi pangatero tapi lo bisa mikir. Laisa lahum uqul. Mereka tidak punya akal sempurna tapi punya keinginan syahwat. Contohnya ajem. Ajem itu andi syahwat keng tak andi pameke beda telur tedes sehebat tedes lake aneka mon raja make mbok nek lonen ya sering tadi pikiran ngakan senyama ajem ayo ajem beri nase angak gelem napa punten jawab nase ki bagus angak beki ke ajem cocok tak cocok cocok nase bau cocok tak cocok bau na nase cocok tak cocok nase bau bi bau na nase lain loh. Mun nase bau berarti nasi sudah basi. Mun bau na nase coran-corana itu sekeluar enggak gedeng Ambon itu loh. Cocok tak cocok cocok bi ajem. Makanya ajem tak bisa abida aki Arya nase apa nase bau apa coran-coran nase. Tapi tidak ada yang tahu.
Kula kelaban panjenengan iki napunten. Tareh selawatan boleh. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli iman ala hamada. Salli wa sallim wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli wa sallim Yang ketiga, kenapa tidak saya terangkan binatang? Waktu tidak mengizinkan. Yang ketiga justru dicipta Allah lengkap, punya akal, punya syahwat dan keinginan. Siapa lagi kalau bukan manusia? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya bentuk. Siapa yang hidupnya manusia mengikuti cara malaikat, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, justru mengikuti dan melaksanakan perintah Allah, mereka besok akan bersama malaikat di surga Allah Subhanahu. Tetapi sebaliknya, kalau manusia hanya menuruti nafsu dan syahwatnya, sementara akalnya tidak pernah dijadikan untuk kebaikan, hatinya tidak pernah berisikan kebaikan, sehingga mereka seperti binatang tidak bisa membedakan apa-apa. Justru orang itu, bahasa Quran, lebih jelek dari lebih jelek dari binatang. Sapi makanannya rumput, manusia makanannya nasi dan lain sebagainya.
Cuma ada yang lebih hebat. Nasi untuk manusia, sapi makan rumput. Maukah sapi dikasih makan kawat cor-coran? Maukah sapi dikasih makan aspal dan pasir? Nggak mau. Tapi kalau manusia sudah bejat, akalnya tidak digunakan, hatinya tidak takut kepada Allah, maka semen ekakan, pasir ekakan, beseram raman ekakan, besi cor-coran ekakan, yang kurebe kapi. Mereka ini yang bahasanya Allah, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka adalah orang-orang seperti binatang, bahkan lebih jelek daripada binatang. 3 macam ini saja cukup saya sampaikan. Neng Aisyah dan Mas Harun di dalam jarak kurang lebih 1 jam lebih sedikit. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau tadi telat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Memang medan jalannya kurang bersahabat. Karena itu saya beng-mobeng itu cari jalan yang bagus, kadang-kadang juga tidak nemu. Salahnya sampean sendiri. Kenapa sampean ngundang saya kok tidak siap helikopter? Andaikan hijab helikopter enak, tahu sale bajal kunjalan. Kalau saya ke Malang, ke Tuban Jawa Tengah, ke Timur itu sering lewat tol, jadi tidak begitu terasa. Kalau di Madura ya lewat tol, cuma tolnya 2 tol kan tol. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya, ini yang bisa saya sampaikan. Bapak Martawi mohon maaf sebesar-besarnya. Hadirin hadirat, kalau ada yang salah tolong dibenarkan, yang benar semoga menjadi ilmu manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bihaqqi du'ai nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li sayyidah Fatimah wa Ali ibn Abi Thalib, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Alif baina Mas Harun wa Aisyah kama allafta baina as-sama'i wal ardi, alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa, wa kama allafta baina Ibrahim wa Sarah wa Hajar, wa kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha, wa kama allafta baina Sulaiman wa Bilqis, wa kama allafta baina Musa wa Safurah, wa kama allafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah al-Kubra bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa kama allafta baina sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Fatimah az-Zahra, waj'al bainahuma mawaddatan wa rahmah bihaqqi Imba Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Allahumma alqi bainahuma ulfatan wa mawaddatan wa mahabbatan wa qararan daima wa la tulqi bainahuma furqatan wa khiraran wa firaran wa khisama bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqhuma auladan salihin min al auladi wal banat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.